Kita akan melanjutkan 12 part 2. Perjuangan 12 malaikat yang dipimpin oleh Babang Taisan atau Don Lee melawan kegelapan yang akan menghancurkan dunia. Footage video dari episode 3 dan 4. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Bagwol datang ke ruangannya, menunjukkan kalungnya. Taisan kaget melihat kalungnya juga menyala. Roh jahat mulai menginvasi dunia manusia. Di parkiran semuanya kesulitan. Lawan-lawan terlalu banyak dan kekuatan mereka disegel. Semuanya jatuh. Dan akhirnya Marok datang. Dia mengeluarkan tongkatnya dan melawan. Membuat yang lain juga berjuang. Marok menghentakkannya. Sebuah kekuatan misterius membekukan para manusia yang terinfeksi roh jahat. Semuanya bangkit. Bidol dan yang lain merasa roh jahat ini terlalu kuat. Untuk sekarang mereka harus pergi dari sini. Ogi masih mengamati semuanya dari atas atap gedung yang tinggi. Dan dengan kekuatannya dia bisa melihat dan melacak para malaikat. Dia melihat musuhnya Marok dan kekuatan misterius yang mengikut roh jahat mulai pecah. Salah satunya menyerang Marok. Marok kesulitan. Kekuatan yang mengikat juga menghilang pada roh jahat yang lain. Wonsong dan Dani segera menolong Marok. Marok menggunakan kekuatan tongkatnya kembali. Samin segera menarik anak buahnya. Orang terakhir masih coba ditahan oleh Marok. Dan sempat membaca ingatannya, tapi dia tak bisa menahannya. Marok jadi tahu Samin musuh lama ada di belakang ini semua. Mereka harus segera pergi dari sini dan akan menghadapi situasi berbahaya ke depannya. 괜찮아 이제. 다 집으로 가자. 괜찮아? Wonsyong bertanya pada Marok. Dia pasti tahu apa yang terjadi, tapi Marok tak mau menjawabnya. 뭐 본 거죠? Untuk saat ini mereka semua harus kembali ke klinik. 산이 기다리니까 먼저 가자. Semua adegan itu dilihat Ogi. 오랜만이네요. Taisan dan Bangwol gelisah di kantor. Dan akhirnya semua anggota mereka kembali. Taisan segera melihat keadaan mereka. Bangwol segera mengobati rekan-rekannya. Membuatkan obat herbal untuk mereka. 방울뱀의 독과 좋은. 고마워 방울. 강재야. Malsok menjerit kesakitan. Dan dia juga mengobati Miri. Ternyata Bangwol hampir tak pernah bicara. Donilah yang menerjemahkan kata-katanya. 야, 미르야, 이제 괜찮대. Miri yang merasa sudah baikan pergi dari sana. 어디가? Marok cuma melihat Taisan dan dia pamit akan duduk di luar. 괜찮을 거다.
Sementara Guidol masuk ke ruangan obat. Dengan gegabah dia mencoba tanaman herbal di sana. Memakan apa yang dia anggap enak. Dan ternyata Marok menemui Tae-san di ruangannya. Saat Bang Wol masuk ke ruangan obat, Guidol sudah keracunan obat. Bang Wol segera menolong dan memarahinya. Wonsong juga bermain dengan alat-alat di sana dan dia kesakitan. Akibatnya dia juga dimarahi. Dan akhirnya Tae-san masuk ke ruangan pengobatan. Gang Ji segera bertanya, mereka harus mencari di mana orang-orang yang terinfeksi roh jahat berada. 우리가 흩어져서 좀 찾아볼까요? Tae-san memarahi gadis ini. Sebaiknya mereka jangan ikut campur. Gang Ji dan Malsok protes. 생물이란 악기들도 전부 사라졌던 거 아니었어? Yang lain juga menyampaikan pendapat. Saat gerbang neraka ditutup, mereka kehilangan kekuatan. Dan harusnya para roh jahat juga. 일반인의 몸으로는 악기들이랑 싸우는 게 Mereka tak bisa mengalahkan roh jahat dengan keadaan sekarang. Mereka mungkin tak menua, tapi mereka juga lemah seperti manusia. Tapi Gang Ji tetap ingin membantu manusia, bagaimanapun caranya. 들한테까지 피해가 가기 전에 빨리 대비를. Tae-san memarahinya. Daripada membantu manusia, mereka harus melindungi keluarga ini dulu. 혹시 인간들 걱정하지 말고 Gang Ji tetap tak terima. Dia tahu Tae-san terluka gara-gara mereka kehilangan anggota di masa lalu. Tapi dia tak boleh lepas tanggung jawab. Tujuan mereka di dunia ini adalah melindungi manusia. 솔직히 오랜 시간이 흘렀잖아요. Tae-san tetap tak terima. Sudah ribuan tahun mereka melindungi manusia. Apa yang mereka dapat? Dewa juga meninggalkan mereka. Mereka semua lemah. Dia tak mau mengorbankan keluarganya lagi. 우리가 수천 년 동안 인간들을 Gang Ji tetap berdebat. Semuanya berduka, tapi mereka jangan melupakan tugas. Tae-san marah memintanya diam. Tae-san pun pergi. Tapi Gang Ji tetap bicara. Dia akan tetap melakukannya. Melindungi manusia. Itu adalah tugas mereka. Tae-san kesal dan pergi dari sana. Marok meminta tolong pada Guidol. 주더라. Dia pernah membuat alat pelacak pengedar narkoboy. Dia membutuhkannya lagi. 전에 그 마약 밀매하던 애들 때문에. Guidol akan menyiapkannya. 예, 바로. Dan Marok mengajak Wonsong untuk bicara di luar. 나 좀 보자. Mereka duduk di sebuah restoran, membicarakan apa yang terjadi tadi. Perdebatan Gang Ji dan Tae-san. Mereka tahu Tae-san membenci manusia. 대장이 인간들 미워한 게 하루 이틀 Dan Gang Ji sebaliknya. 인간들을 좋아하지 않니? 아유, Marok ingin Wonsong mengerti Tae-san. Dia sudah meminta tolong padanya lewat tatapan matanya. 입맛 태사의 눈빛 말이야. Dia ingin Wonsong mencari dan mengejar roh jahat. Wonsong tentu kaget mendengarnya. Apalagi Marok mengatakan dia bisa jadi ketua selanjutnya. Marok mendorongnya, bersulang untuknya dia bisa jadi ketua berikutnya. Miri akhirnya kembali ke Angel Capital Group. Marok menyambutnya. 몸 괜찮아? Gang Ji pun meluapkan kekecewaannya. Dia berlatih dan berlari sekencang mungkin. Dia kembali teringat perkataan ketua Tae-san. 그게 우리가 존재하는 이유잖아요. 더 이상 아무도 잃고 싶지 않다. Walaupun kelihatannya dia tak peduli, Tae-san tahu ada manusia yang baik padanya. Dia berhenti di depan kedai pojang maca milik Gyeomson dan ada yang mengawasi dari atas. Tanpa basa-basi, Tae-san ingin membeli kedai milik Gyeomson 나한테 팔아. dan pacarnya Manbok. Itu segepok uang yang banyak. Situasi di Korea berbahaya. Dia memberikan paspor, tinggalkan negara ini untuk sementara. Bang Wol sedang berlatih memanah, dan alat untuk latihan adalah semangka dan buah-buahan yang dipegang Doni. 연습 편하게 해. Doni tentu ketakutan. 위험해. 안 돼. 잠깐만. Sementara Wonsong dengan alat dari Guidol mulai mencari keberadaan para roh jahat. Sebelumnya Guidol sudah menjelaskan tentang alat ini dan bagaimana cara menggunakannya. Wonsong mengatakan Marok yang meminta bantuannya. 무슨 심부름을 시켰길래 이런 게 필요한 건데? Dan tentu Wonsong bingung cara menggunakannya. Alat itu malah membawanya ke atas bukit. 그러니까 좀 힘나네. Sementara Marok sedang berada di sebuah fasilitas lab. 검은돌이요? 네. Mereka melaporkan artefak batu yang ditemukan hilang dari fasilitas ini. Ilmuwan ini menunjukkan barangnya. Marok mengenalinya, dan hanya itu yang diambil. Anak buahnya melapor, dan tiba-tiba ponselnya berbunyi. 팀장님.
Marok keluar untuk mengangkat telepon. Ternyata itu dari Wonsong. 이 지돌이가 준 이거 기계. Dia melapor alat dari Guidol tak berfungsi. Dia sudah memindai dan mengikuti alat ini. Tak ada yang terjadi. Sebenarnya Wonsong takut melaporkan ini pada ketua Taisan. 태산이는 또 아유 이런 거 Tapi Marok berkata dialah yang bertanggung jawab atas ini dan memberi semangat pada Wonsong. Marok hanya memanfaatkannya saja dan berpura-pura sibuk lalu menutup telepon. Wonsong kesal, ini sangat melelahkan. Merasa ngantuk, Wonsong makan permen kopi dulu dan dia melanjutkan pencariannya. Sementara ketiga gadis ini dan ditemani Guidol menuju ke suatu tempat dan akhirnya mereka sampai. Ternyata itu sebuah panti asuhan. Mereka membawakan makanan dan hadiah untuk anak-anak. Panti ini dibiayai oleh Angel Capital Group. Taisan cuma sendirian di kantor dan bel berbunyi. Itu Gyeomson dan pacarnya Manbok. 더 받으세요. Mereka ternyata berniat mengembalikan uang yang sudah mereka terima. Gyeomson tak bisa meninggalkan negara ini. 엄마가 물려준 가게에 놔두고 떠. Gerobak makanan itu peninggalan ibunya dan sangat berharga baginya. Dan itu membuat Taisan mengenang masa lampau. Waktu itu tahun 1950-an. Malsok, Wonsong, dan Gangji sudah menunggu lama. Dan akhirnya Taisan muncul. Mereka akan menagih hutang pada preman yang meminjam uang. Ternyata para preman ini membeli lahan pasar yang digadaikan 우리한테 돈 빌려가지고 저쪽 시장. dan akan mengusir para pedagang di sana. Pemimpinnya bernama Yongpal dari geng Samgori. 삼거리파 용팔이. Dan dia sekarang sedang merusak pasar. Taisan tentu marah. 삼거리파 용팔이가 내 돈을 빌려. Sebelum dia melunasi hutangnya, berarti area pasar adalah miliknya. 뭔가 해야 될 것 같긴 한데. Mereka bertiga memutuskan akan bertindak sekarang. 근데 그 종로파이들이 이미 Tapi Taisan menolak. Dunia manusia bukan urusan mereka. 신경 쓰라 그랬잖아. Ditatap tajam tiga anggotanya, Taisan terpaksa nurut. 가자, 땅 뺏으러. Para preman ini sedang rusuh dan mengintimidasi pedagang. Inilah Yongpal, dia meminta semuanya angkat kaki dari sini. 좋게 기어나가면 얼마나 좋아. Para pedagang tak ada pilihan. Gyeomson masih remaja waktu itu, dan Taisan datang. 잠깐 주모. 여기. Dia akan mengambil alih semua yang ada di sini. Mereka belum bayar hutang, 물건 하나하나 싹 다 우리 tapi berani berbuat onar. Semuanya milik Angel Capital Group. Meminta semua preman itu pergi. 빨리 나가주시면 감사하겠습니다. Taisan bertanya yang mana yang bernama Yongpal. 여기 쌍칼이 어떤 Ketua geng ini memerintahkan anak buahnya turun tangan, dan gelut pun terjadi. Para preman mulai ketakutan. Yongpal mencoba melawan, dan tentu dia jatuh. 그랬잖아, 임마. Yongpal ketakutan dan berjanji akan berubah. Dan Gyeomson kagum melihat Taisan. Itu selalu melekat di ingatan Gyeomson. Dia yakin Taisan akan melindungi manusia seperti dulu. 아저씨가 또 지켜줄 거잖아요. Manbok menuangkan minuman. Gyeomson menyuapkan makanan untuk Taisan. Taisan pusing dibuatnya. 이거 자 마시세요. 오케이. 아저씨. Sementara yang lain sibuk memasak dan membagikan makanan untuk anak-anak panti. Dan Miri mendapat bayangan masa depan. Semua rekan-rekannya terluka parah dan Taisan juga jatuh. Wajahnya menjadi pucat. Ogui masih mengamati situasi dan membiarkan para malaikat ini. Tapi dia ingat semua perkataan Samin. 태산과 전사들이 혜태를 죽인 날 Dia tertarik dengan kekuatan batu jiwa yang ditawarkan oleh Samin. 그 떡볶이 추가 주문한 거. 근데 너무 많이 드시는 거 아니에요? Sejak pasar diamankan, Taisan dan rombongannya sering makan di tempat Ibu Gyeomson. Tempat ini jadi favorit mereka karena rasanya sangat enak. Wonsong melaporkan buku catatan hutang. Dan semua catatannya bagus. Taisan bertanya ke Ibu Gyeomson, apa para preman itu kembali lagi? 애들 그 뒤로 온 적 없어요? Wanita ini sangat berterima kasih. Para preman tak pernah datang lagi. 선생님하고 여러분 덕분에 Dan Gyeomson pulang dari sekolah. Dia kaget tak menyangka lagi bertemu dengan Taisan. 싫어. Dia sangat mengaguminya. Gyeomson bahkan membuat lukisan.
이거 Untuk mengenang momen Tae-san menghajar para preman, dia bagai bintang di langit. Malsok dan yang lainnya tertawa melihat Tae-san yang malu setelah dipuji. 대장한테 이런 모습이 있었나? 이모 가리고 별 얼굴 아니야? Karena malu, Tae-san langsung pergi dan menyerahkan amplop untuk membayar makanan. 안녕히 가세요. Ibu Gyeomson kaget saat membuka amplop. Itu uang yang banyak. Wanita ini meminta anaknya mengejar Tae-san, 야 금순아 가서 빨리 불러. tapi Won-song melarangnya. 주면 돼요. Itu memang untuknya dan ketua sudah menyerahkannya. Wanita ini sangat bersyukur. Anggotanya yang lain heran, ketua sudah lama tak bicara dengan manusia. Sejak saat itu, Gyeomson semakin kagum pada Tae-san. 대장이 원래 숫기가 없어요. Tae-san masuk ke kantornya dan menekan sebuah panel di lemari. Ternyata ada ruangan rahasia di bawah tanah. Tae-san turun. Itu adalah area yang jauh ke bawah tanah. Dia sampai di sebuah kubah yang sangat besar. Sebuah bangunan dari masa lalu. Pahatan kuno terukir di mana-mana. Dan Tae-san ingat saat mereka kehilangan anggota keluarga. 4 malaikat yang lain mengorbankan nyawanya. Mereka semua menangis. Itu adalah ujung dari pertarungan mereka melawan para roh jahat dari dewa kegelapan. Marok menggunakan tongkatnya. Semoga mereka tenang. Cahaya membungkus 4 mayat dan membuat mereka menjadi batu. Kembali ke masa sekarang, Marok sudah di sana. Memberitahu Tae-san yang membangkitkan para roh jahat adalah Samin. 사민? Pendeta jahat musuh mereka dari masa lalu. Dan ternyata dia juga yang membuat orang yang bernama HT menjadi penjahat. 살아있어. Tae-san heran, Samin adalah seorang manusia. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Marok mengingatkan Tae-san, ingatlah tujuan mereka. Tae-san masih menolak, dia tak akan berkorban untuk manusia. 희생하면서 인간들 지키는 거. Ada keluarga yang dilindunginya, dan dia pergi. Dan inilah yang terjadi di masa lalu. Asal-usul anak yang bernama HT. Seorang anak yang diciptakan oleh dewa. Dia memiliki kemampuan setiap 12 malaikat. Tapi yang paling dominan adalah sifat Tae-san. 너를 제일 Tae-san tak terima ada anak yang mirip dengannya. Marok yakin HT akan menjadi pelindung umat manusia. Sama seperti 12 malaikat. 너와 천사들을 도와서 Tae-san awalnya tak suka dengan HT yang terus mengikutinya. Lama-kelamaan Tae-san mulai terbiasa dan menyukainya. Mulai menganggap HT sebagai anaknya sendiri. Waktu berlalu hingga dia sudah dewasa. Tae-san terus mengingatkannya untuk menjadi pelindung umat manusia. 우리는 인간을 지키기 위해 존재하는 거. HT berjanji akan mengingatnya. 네 명심하겠습니다. Tae-san dan HT selalu bekerja sama melawan roh jahat yang menghantui umat manusia. Kombinasi mereka sangat mematikan. Api merah dan api biru. Di masa sekarang, Samin sedang berada di altarnya. Dia teringat kejadian masa lalu. Saat HT sudah diubahnya menjadi jahat, dia melihat momen HT dikalahkan dan dihabisi oleh Tae-san. Jasadnya menjadi abu. Samin juga sudah kritis. Dia hampir kehilangan nyawanya dan pergi dari sana, jatuh di tanah. Samin melihat sesuatu yang terbang di atasnya. Karena hal itulah Samin bisa hidup hingga sekarang. 태어나서 웃어본 적은 있냐? Ogui pun datang membuyarkan lamunannya. Dia datang melihat keadaannya. Samin menatap malaikat kegelapan ini. 있어서 Ogui tahu tentang batu jiwa yang terbentuk dari jiwa HT. Dan dia akan menemukan semuanya. 혜태의 영혼석을 모두 찾아줄지도. Bangwol terus berlatih memanah dibantu oleh Doni. Doni mulai kesal karena Bangwol tak pernah berhenti. Dia baru berhenti setelah membidik semua sasaran dengan anak panahnya. Malsok dan yang lainnya kembali ke markas setelah seharian di panti asuhan. Won-song pun muncul. Malsok pun kesal. Won-song tak ada kabar seharian ini. Pria ini berkilah dia sedang membantu Marok menyelesaikan kasus narkoboy. Widol pun membenarkannya.
Mereka melanjutkan untuk makan malam bersama. 야, 한번 먹어봐. Saat yang lain sibuk makan, 이렇게 바삭해? Dwidol datang membawa tas berisi emas. Ini adalah bonus mereka. Ternyata mereka selalu menyisihkan sebatang emas, disumbangkan untuk kepentingan umat manusia. Doni yang pelit sempat menahannya. Wonsong memaksanya. Mereka sudah punya banyak harta. 큐? Mereka berdiskusi soal kemunculan roh jahat. Malsok menduga pasti ada orang di balik ini dan ada yang mengendalikannya sampai mereka muncul. Wonsong yakin mereka akan menemukan dalangnya. Mir hanya diam. Dia belum lama bergabung dengan tim ini. Wonsong pun berlagak sebagai ketua dan meminta Mir menanyainya kapanpun. Yang lain merasa aneh dengan sikapnya. 오셨어요? Dan Marok juga datang ke sana. Dia langsung menemui Taisan. Di dalam ruangannya, Taisan sudah tertidur karena kebanyakan minum. Dan Taisan bermimpi buruk. Dia melihat ukiran 12 malaikat hancur. Dan dia terbangun dari mimpi buruknya. Dia kaget melihat Marok sudah di ruangannya. Marok memberitahu kalau Ogui telah bangkit dan menunjukkan bukti rekaman CCTV. 다시 깨어난 것. Ogui membobol gedung badan penelitian, mencuri batu jiwa di sana. 오기를 깨운 것 같아. Dan Saminlah yang membangkitkan Ogui. 오기가 절대로 Dan ternyata ada masa lalu tentang Mir dan Ogui. Dia ingin Mir dijauhkan dari orang ini, jangan sampai dia tahu. Dan Ogui pasti juga mencari Mir. Karena salah satu batu jiwa Mirlah yang memilikinya. Marok juga memberitahu dia sudah meminta bantuan Wonsong melacak keberadaan Samin. Taisan sebenarnya kesal. Marok melibatkan anggotanya dalam masalah ini. Marok berkilah ini demi kebaikan mereka. Roh jahat bisa muncul kapanpun. Taisan mengizinkannya. Tapi Marok hanya memberitahu lokasi Samin padanya saja. Jangan libatkan yang lain. Marok pun setuju. Yang dia tak mengerti kenapa Samin membebaskan Ogui. Apalagi dia telah lama bersembunyi. Sementara Ogui dan Samin memantau keadaan kota Seoul dari atas gedung pencakar langit. Ogui kembali melacak keberadaan batu jiwa lainnya. Dan akhirnya dia menemukan lokasi batu itu. Dan ternyata batu jiwa itu berada di sebuah tempat pengumpulan barang bekas. Pemiliknya menemukan lebih dulu. Dan anak buah Samin muncul di sana. Dan langsung merebutnya. Sementara Wonsong terus melacak keberadaan Samin dan para roh jahat. Dia dengan telaten menelusuri hutan selama beberapa hari. Akhirnya Wonsong menemukan jejaknya. Mir dan Malsok berlatih bersama. Dan tak sengaja Mir melepaskan kekuatannya. Di antara mereka hanya Mir dan Marok yang masih memiliki kekuatan ajaib. Karena di dalam tubuhnya masih ada batu jiwa. Malsok iri sekaligus lega karena Mir masih memiliki kekuatannya. Mereka memerlukannya. Setelah latihan selesai, Mir dan Malsok duduk di sebuah kafe. Mereka menikmati makanan di sana. Mereka sebenarnya merasa sedih dan was-was karena roh jahat sudah mulai berkeliaran dan mungkin akan hanya punya sedikit waktu. Malsok bertanya apa dia juga mendapatkan penglihatannya. Dia tahu di masa lalu Mir punya kekuatan untuk melihat masa depan. Mir berbohong pada rekannya. Kekuatan melihat masa depannya sudah hilang. Sementara Bang Wol memberikan Doni sebuah ramuan yang akan menambah kekuatannya saat menghadapi roh jahat. Ramuan itu hanya dokter Bang Wol berikan pada Doni karena bahannya langka dan hanya tinggal satu-satunya. Efek ramuan itu membuat Doni kesakitan. 어디 가세요, 마루? Marok akan kembali ke kantornya. Marok merasa keadaan makin gawat. Dia akan menyerahkan surat pengunduran dirinya. Kedepan mereka akan sibuk menangani roh-roh jahat.
Sementara Guidol pun memeriksa senjata yang dibuatnya untuk Ngalsok. Orang ini memang ahli membuat senjata. Gang Ji masuk ke ruangannya, meminta Guidol datang ke ruang pertemuan. Gang Ji mengagumi senjata yang dia buat. Dia juga ingin Guidol membuatkannya senjata. 미르. Marok dan Tae-san sudah duduk di meja makan. Saat Mir datang, Tae-san mengajaknya bicara berdua. Tae-san memastikan apa ada orang yang mencurigakan yang menemuinya. Dan dia memberitahu kalau Mir adalah target dari penyerangan selanjutnya. Tae-san sudah menduga apa yang mereka incar. Dan tiba-tiba penglihatan masa depan muncul di kepala Mir, menunjukkan kehadiran Ogui dan kehancuran tim mereka. Semuanya dikalahkan. Mir disadarkan saat Tae-san kembali bicara agar dia untuk sementara hanya di markas. 내 말대로 해야 돼. 우기는 마록이 봉인한 거잖아. Dan di meja makan, Marok akhirnya memberitahu pendeta jahat Samin dan Ogui, malaikat kegelapan telah kembali, membuat yang lain kaget mendengarnya. Sementara Wonsong masih sibuk mencari lokasi markas Samin. Dan dia menemukan sebuah terowongan yang mencurigakan. Dan di sana manusia yang terinfeksi sekelompok roh jahat lewat. Wonsong hampir saja ketahuan. Dia berusaha mengikuti mereka, tapi Wonsong kembali kehilangan jejak mereka. Sementara Tae-san memandangi kalung malaikatnya. Momen masa lalu terngiang di kepalanya. 하지 마, 제발. 태산, Saat itu Ogui sudah terpojok dan dia berniat menghabisinya. Tapi Mir melarangnya. Orang inilah yang menyebabkan 4 anggota malaikat yang lain kehilangan nyawanya. Dan Tae-san bersiap menghabisi Ogui. 우리 살려줘. Momen itu tak pernah dilupakannya. Dia tak ingin lagi kehilangan siapapun di masa yang akan datang. 고통스러워. 너무 아파. Dan tiba-tiba Marok dan Wonsong datang. Wonsong pun melapor. Dia sudah menemukan lokasi markas Samin. Sementara Ogui dan Samin mencari keberadaan batu jiwa yang ketiga. Dan terakhir mereka akan merebut batu jiwa milik Mir. Setelah semua digabungkan, Ogui akan meningkatkan kekuatannya. Dan kekuatan gelap HT juga akan dimilikinya. Tapi dia masih merasa Tae-san adalah penghalang untuk merebut batu jiwa milik Mir. Samin memberitahunya, kekuatan Tae-san sudah tersegel dan dia sudah mulai melemah. Tae-san si harimau memang ditakuti di masa lalu. Bang Wol dan yang lain membangunkan Doni yang tidur. Mereka berkumpul di klinik. Mereka mencari di mana ketua Tae-san yang tiba-tiba menghilang. Wonsong sebenarnya tahu kemana Tae-san pergi, tapi dia ingat Tae-san memintanya untuk diam. Sementara itu di warung Pojang Maca milik Gomson, tiba-tiba warung itu didatangi anak buah Samin. Mereka datang mengincar Gomson untuk memancing Tae-san. Manbok berusaha melawan agar Gomson bisa kabur. Gomson melarikan diri ke arah stasiun bawah tanah dan para roh jahat terus mengejarnya. Tae-san dan Marok saat itu sedang mencari markas Samin. Mereka menduga Samin membuat penghalang sihir gelap untuk menyembunyikan lokasi markasnya.
Saat mereka akan masuk ke terowongan, tiba-tiba kalung Marok bercahaya. Berarti ada serangan roh jahat yang sedang terjadi. Dan semua malaikat yang lain juga mendapatkan kalung mereka bercahaya. Ada yang menyerang nenek Gyeomson. Wonsong pun buru-buru mengabari Taesan. Taesan dan Marok mengurungkan niatnya dan memilih kembali ke kota. Mereka harus menyelamatkan Gyeomson. Saat mereka kembali, mereka melihat Manbuk sudah jatuh. Taesan bertanya padanya di mana Gyeomson berada. Manbuk memberitahu dia kabur ke arah stasiun. Taesan segera menuju ke sana. Dan Taesan menghajar roh jahat yang menghalanginya. Gyeomson bersembunyi di dalam toilet. Ponselnya berbunyi. 금순아, Dan Taesan muncul menyelamatkannya. Nenek Gyeomson lega melihatnya. Marok juga menyusul Taesan. Taesan menyuruh Marok membawa Gyeomson pergi. Roh jahat terus berdatangan. Untunglah bantuan datang. Malsok dan yang lainnya datang tepat waktu. Doni dan Malsok akan menghalangi roh jahat dan meminta Marok membawa Gyeomson pergi. 여기서 무리야, 말. Lawannya terlalu banyak. Malsok dan Doni dikalahkan. Salah satu pemimpin roh jahat memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Gyeomson. 말순아, 괜찮아? Marok dan yang lainnya terus mencari jalan untuk kabur. Dan akhirnya posisi mereka terkepung. Sementara itu Mir dan Bang Wol tetap tinggal di rumah. Dan mereka juga didatangi oleh pendeta jahat Samin. Dan posisi para malaikat telah terkepung. Part 2 selesai, dan part 3 akan kita lanjutkan minggu depan karena drama ini masih ongoing. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Bye.